Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semuanya? Tetap stay tune ya di channel kesayangan Anda, channel Kopi Inspirasi 81. Oke, teman-teman ya. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sawit itu bisa berbuah dengan baik ya teman-teman. Tentu melalui sebuah proses ya. Nah, bagaimana prosesnya? Maka kita akan bahas sama-sama teman-teman ya. Baik, di sini saya sudah menjabarkan di papan tulis ini. Mari kita bahas sama-sama teman-teman ya, bagaimana sawit itu bisa berbuah dengan baik ya. Yang pertama adalah di sini adalah tandan. Proses terjadinya tandan ya dalam suatu pohon itu dalam waktu 17 sampai 30 bulan. Nah, ya prosesnya itu lama teman-teman ya. Maka jangan percaya jika ada seseorang yang mengatakan saya pupuk 3 bulan kemudian berbuah lebat sekali. Nah, itu jangan teman-teman ya, jangan dipercaya. Sulit untuk bisa dipahami karena prosesnya cukup panjang yaitu 17 sampai 30 bulan. Itu proses untuk terjadinya sebuah tandan. Nah, jadi gini teman-teman maksudnya. Bisa jadi buah yang sekarang ada ini pada ladang Anda itu bisa jadi dampak dari 17 sampai 30 bulan yang lalu. Atau sawit Anda rusak sekarang ini tidak berbuah untuk yang saat ini, itu bisa jadi ditentukan 17 sampai 30 bulan yang lalu. Jadi tidak serta-merta Anda pupuk hari ini kemudian 2 sampai 3 bulan kemudian berbuah lebat. Jadi berbuah lebatnya itu ditentukan 17 sampai 30 bulan yang lalu. Kita lanjut teman-teman. Nah, terjadinya tandan atau buah itu ditentukan oleh beberapa hal. Di antaranya teman-teman, yang pertama adalah adanya air. Yang kedua adalah hara. Kemudian ditentukan juga dengan jumlah pelepah ya. Kemudian adalah sinar atau panjang penyinaran atau sinar matahari. Yaitu seberapa dapat dia di lahan yang kita miliki. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, ini saya kira sudah paham urutannya ya. Kemudian air. Nah, berapa keperluan air itu teman-teman? Untuk TBM itu sendiri itu memerlukan 4 mm per hari. Kalau misalkan untuk 30 hari ya 4 kali 30 120 mm per bulan. Itu untuk satu pohon. Nah, bagaimana untuk TM-nya? Untuk tanaman menghasilkan itu 5 mm per hari. Jadi diperlukan 5 mm per hari. Itu kalau satu bulannya itu 5 kali 30 itu sama dengan 150 mm per bulan. Ini untuk satu pohon. Ya, itu untuk per bulannya. Jadi nah itu hitungannya teman-teman ya. Lanjut teman-teman. Nah, bagaimana dengan hara yang juga menentukan daripada tandan itu sendiri. Tetapan dari neraca hara itu untuk 1 ton TBS yang kita ambil itu setara dengan urea 6,3 kg, TSP 2,1 kg, KCL 7,3 kg, kiserit 4,9 kg. Nah, ini adalah setara dengan 1 ton TBS. Nah, Anda bisa ngalihkan sendiri. Nah, bagaimana jika 30 ton? Ya, berarti diperlukan 7,3 kali 30. Nah, kan gitu teman-teman ya. Maka aneh jika Anda ingin buahnya banyak tapi tidak mau memupuk. Nah, ini juga aneh teman-teman. Karena 1 tonnya saja itu setara dengan sekian. Nah, paham ya teman-teman ya yang saya maksud seperti apa? Mudah-mudahan paham teman-teman ya. Nah, kemudian jumlah pelepah. Kalau ingin membahas asimilatnya nanti bisa dibahas pada sesi yang lainnya teman-teman ya. Jadi saya hanya membahas untuk video ini untuk keperluan asimilatnya saja teman-teman ya. Nanti kalau masih belum paham tentang asimilatnya, nanti kita bahas di sesi ke berikutnya. Intinya jumlah pelepah itu diperlukan karena ada kaitannya dengan yang diperlukan oleh tanaman itu adalah asimilat. Nah, tanaman itu memerlukan 519 kg per tahun asimilat. Nah, di tanaman itu sendiri ada yang dinamakan dengan vegetatif, ada yang dinamakan dengan generatif. Nah, di vegetatif ini adalah 46% dari 519 kg ini. Berapa hasilnya? 46%-nya itu 238 kg. Sedangkan generatifnya itu 54%.
Nah, dari 519 ini, yaitu hasilnya 281 kg. Jadi dari 281 kg ini, itu dibagi dua lagi, yaitu di bunga jantan dan di bunga betina. Nah, itu teman-teman ya. Ini kita bahas kemudian. Sampai di sini paham dulu teman-teman ya. Jadi 519 ini itu masih dibagi dua ya, yaitu vegetatif dan generatif. Di generatif ini kita kan akan membahas nanti ujung-ujungnya ke buah ya teman-teman ya. Nah, ujung-ujungnya ke buah. Nah, di generatif ini berapa untuk bunga jantan dan berapa untuk bunga betina untuk asimilatnya ini. Oke. Sekarang kita beralih ke sini teman-teman. Contoh ya teman-teman. Jadi misalkan bunga jantan. Nah, bunga jantan yang diperoleh per tahunnya itu dalam satu pohon itu 12 bunga. Nah, ini misalkan teman-teman ya. 12 bunga dalam satu tahun. Maka 12 kali 3 kg itu sama dengan 36 kg per tahun. Nah, ini yang dihasilkan. Jadi sudah 36 kg. Ya, itu ya. Yang awalnya tadi adalah 281 ya, ini ya. Nah, ini tadi ya. Jadi di bunga jantannya ini memakan sudah 36 kg. Kalau dalam satu tahun bunga jantannya itu adalah 12 bunga, gitu ya. Paham ya teman-teman ya. Nah, sekarang ini kita sudah mulai bicara yang buahnya. Bunga betina, bagaimana cara menghitungnya? Tinggal ngurangi saja teman-teman, 281 tadi itu ya, dikurang 36 ini. Jadi sisanya adalah 245 kg per pohon per tahun. Ini hasilnya di generatif ya teman-teman ya. Jadi Anda itu akan menghasilkan 245 kg buah ya di pohon kelapa sawit Anda per pohon per tahun. Nah, ini ya. Dalam satu pohon. Jadi dalam satu pohon kelapa sawit itu minimalnya menghasilkan 245 kg per pohon per tahun. Nah, itu saya perjelas teman-teman ya. Contoh, nah bagaimana Pak jika dikalikan dalam 1 hektar? Ini contohnya, jika populasinya 136 batang teman-teman ya. Karena varietas itu masing-masing dan memiliki populasi masing-masing teman-teman ya. Ini contoh sederhananya saja, jika populasinya dalam 1 hektar itu 136 batang. Nah, maka 136 dikali 245 ini tadi. Karena satu pohon itu menghasilkan 245 kg. Maka hasilnya adalah 33,320 kg. Artinya kurang lebihnya adalah 33 ton per tahun. Nah, berarti kalau dijadikan per bulan, maka 33 dibagi 12 bulan itu sama dengan 2,77 atau 3 ton kalau kita bulatkan teman-teman ya, menjadi 3 ton per bulan. Jadi satu bulannya sawit kita itu dalam 1 hektar atau populasi 136 batang ini itu menghasilkan 3 ton. Paham teman-teman ya? Ini angka minimal teman-teman. Angka minimal yang akan dicapai bisa enggak lebih dari ini? Bisa teman-teman ya. Jika perawatan Anda itu maksimal, pupuknya juga tidak minimal yang sudah ditentukan, Anda bisa menambahkan sendiri lagi ya. Anda bisa mengevaluasi sawit Anda jika kekurangan unsur boron misalkan, Anda bisa menambahkan unsur boron atau pupuk borat. Jika Anda analisa ternyata kekurangan urea ya, Anda bisa menambahkan sendiri. Anda selalu meneliti sawit Anda sendiri dan Anda akan menambahkan unsur hara yang diperlukan oleh sawit itu, maka hasilnya akan lebih dari ini teman-teman. Apalagi cuacanya juga sangat mendukung. Nah, ini angka minimal yang diperoleh dalam 1 bulan untuk populasi 136 batang dalam 1 hektar. Nah, oke teman-teman, sampai di sini yang bisa saya jelaskan untuk kawan-kawan semuanya. Semoga paham apa yang saya sampaikan mengenai bagaimana sawit itu bisa menghasilkan tandan buah ya. Jika teman-teman masih belum paham, teman-teman bisa membuka link yang saya siapkan di deskripsi. Oke, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.